Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lasya dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Ya, narasumber hari ini adalah seorang hamba Tuhan yang sering menamakan dirinya sebagai penginjil kampung, bahkan nama gerejanya pun dia sebut sebagai gereja tikus, ada di mana-mana. Sejak awal ia penasaran, benarkah Tuhan hanya mengerti satu bahasa? Benarkah doa yang afdal dan didengar oleh Tuhan hanya dengan bahasa tertentu? Kita langsung saja sapa narsum kita hari ini, si penginjil kampung Bapak Saiful. Selamat siang Bapak. Siang, puji Tuhan. Apa kabar? Baik sekali. Datang dari Bandung ya Pak, pagi-pagi ya? Iya, pagi. Jam berapa berangkat Pak tadi? Tadi tuh 5:30. Dan sempat nyasar-nyasar sedikit ya Pak? Iya, keliling-keliling lah. Keliling-keliling. Baik, sebelum kita bertanya banyak tentang kesaksian Bapak Saiful, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang kami terima sejak pagi hingga siang ini. Amin. Di hadapan kami ada anakmu Tuhan Saiful yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu dan bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mulai, haleluya, amin. Amin. God Lover, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran dan masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, Pak Saiful, si penginjil kampung. Boleh cerita Pak, Bapak ini sebenarnya lahir di mana dan besar di mana Pak? Ya, puji Tuhan. Saya Saiful lahir di Bandung, tapi dibesarkan di daerah Tasikmalaya. Selama itu saya sekolah di sana. Kalau dulu kan ada sekolah agama, ya sekolah agama. Jadi saya ngikutin ajaran yang mama saya, nenek saya dan kakek saya yang saya ajarkan. Saya ngikutin di situ ya. Jadi singkat cerita saya di sana lama, udah selesailah sekolah, saya kembali ke Bandung, ngikutin mama saya ya, ngikutin mama saya karena udah gede ya, selesai sekolah mau nerusin di Bandung tadinya ya. Dari itulah saya lihat, karena rumah mama saya itu di depannya tuh pasar ya, dekat pasar. Nah, singkat cerita saya lihat saya orang-orang taat, karena mama saya orang taat juga. Saya paling harus lakukan. Mama kerja apa? Waktu itu jualan ya. Oh, jualan. Jualan, mama saya tuh jualan, biasa kalau orang Tasik tuh istilahnya ya kredit lah gitu ya. Tapi barang-barang seperti anyaman apa gitu ya, jual itu ya. Nah, saya di situ diajarin ya untuk dagang. Untuk berjualan. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya ngikutin. Ya saya juga taat. Ya taat karena takut lah, mama saya orangnya taat, saya yang ngikutin. Saya ngikutin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita lama-lama di situ, karena saya di depan pasar itu ya, jadi pergaulan tuh bebas itu ya. Nah, singkat cerita dari situ ya, karena pergaulan, tadinya saya mau diterusin sekolah gitu ya, mau terusin sekolah. Tahu-tahu ya sudah, namanya sudah tahu uang, nggak enak pegang uang, nggak mau diterusin sekolah, main aja terus. Putus ya. sekolah? Putus sekolah. Walah. Saya putus sekolah. Tapi ya di situ karena saya SMP. Oh, SMP aja? SMP ya. SMP, nah itu. Tapi nggak selesai karena akibat pergaulan di situ ya. Singkat cerita Bapak Ibu, adalah kejadian-kejadian yang itu. Dan mama saya tuh nggak tahu bahwa saya ini bandel gitu ya. Mama saya tuh nggak tahu.
Tahu-tahu ada kejadian yang ini sampai saya ketahuan sama mama saya tuh karena perbuatan saya tuh jelek sekali. Kalau minum kan udah biasa gitu ya, minuman keras ya udah biasa. Tetapi kejadian yang sangat memalukan mama saya tuh karena dengan tetangga saya juga nggak sengaja itu spontan pukul orang begitu ini. Jadi saya urusan lah gitu. Nah disitulah ketahuan oleh mama saya dan saya nggak sama teman-teman juga cuek-cuek aja nggak ketahuan bahwa saya ini bandel, Bapak Ibu. Nah semenjak itu singkat cerita ada kejadian saya dikejar-kejar ketakutan, Bapak Ibu, tahun 84. Itu 84. 84 waktu itu kan ada yang ditato apa begitu ya. Saya nggak ada ditato, tapi saya dikejar ketakutan, Bapak Ibu. Dikejar ketakutan sampai wah nggak bisa tidur. Tapi yang cerita saya dikejar ketakutan, saya lari kemana? Saya kembali lagi ke Tasik. Tetap aja nggak damai, Bapak Ibu. Nggak damai sejahtera. Terus pernah ke Tanjung Priok. Wah tambah kasar. Ya. Pernah lagi, balik lagi, pernah di Cipanas juga. Balik lagi ke Bandung. Bapak Ibu terkasih, jadi begini. Ketika saya mencari damai sejahtera itu karena saya, wah sepertinya nggak bisa tidur, nggak tenang aja gitu. Nah, saya tanya ke mama saya, "Mah kalau bapak saya tuh bener masih ada gitu ya." Saya desak gitu. Kalau dulu kan pokoknya bapaknya udah meninggal gitu ya. Tapi semenjak itu kenapa? Karena kecewa ya. Mama saya tuh karena kecewa. Mungkin waktu umur 5 tahun dibawa ke sana saya nggak dikasih apa-apa katanya. Jadi kecewa. Jadi dianggapnya udah meninggal gitu. Ketika saya tanya dengan mendesak, "Mah, tolong saya pingin ketemu dengan bapak saya." Nah, Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, mama saya, "Silakan, Nak." Ternyata ada orang-orang yang jualan sayuran banyak yang. Nah, tanya saya, "Kenal nggak dengan bapak saya namanya Warman ya?" "Oh ya masih ada," katanya masih ada. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya cari. Karena bayangan saya umur 5 tahun, saya pernah digendong sama bapak saya. Jadi ingatlah, umur saya masih ingat bahwa kalau naik mobil turunnya di sebelah situ, terus naik pasti ketemu. Nah Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, saya juga bawa teman ya, tidak sendiri. Waktu itu saya datang ke sana, benar Bapak Ibu. Saya naik mobil karena waktu itu jalannya juga jalan kontrak sih ya, jalan kontrak perkebunan. Jadi masih batu-batu, saya naik adalah angkot itu. Kadang-kadang saya nyegat truk yang narik itu ya. Saya naik truk, waktu itu belum ada angkot, naik truk untuk ke kontrak itu, saya pas turunnya di situ. Ternyata Bapak Ibu, pas turun di sana tuh ternyata bapak saya tuh nggak ada maksudnya pindah dari situ. Saya tanya. Dia juga heran karena waktu itu wajah saya mungkin menakutkan atau apa ya, si punya warung lihat-lihat ke saya tuh. Jadi udah gitu saya tanya, "Bapak saya tuh pernah di sini." "Oh sekarang udah pindah," katanya. "Sekarang pindah tuh di sana," katanya. "Jauh nggak?" "Ada dekat di sana," katanya. Ya Bapak Ibu terkasih, namanya di pegunungan dibilang dekat tuh. Waduh, saya udah naik turun pasir gitu, udah dekat gitu ya. Jadi saya cari, Bapak Ibu ternyata saya ketemu ya. Ketemu dengan bapak saya. Bapak saya kaget, Bapak Ibu. Bapak saya kaget, kenapa? Dikiranya saya itu untuk nagih utang. Ya? Nagih utang? Untuk menagih utang. Wah ini siapa? Saya dari Bandung sebenarnya itu. Mungkin wajah saya waktu udah itu berubah ya. Ya menakutkan atau gimana, kaget atau wajah untuk penagih utang. Saya cerita. Tapi saya hafal bahwa wajahnya hampir mirip loh dengan saya, itu bapak saya. Dan bayangan dari kecil saya tahu masih itu ada ya. Masih ada. Itu. Ini bapak saya. Saya langsung ini. Saya dari Bandung. Jadi saya ceritakan saya ini dari Tasik, dari ini baru dia. "Oh ya," katanya. "Oh ya, aduh ya." Sampai dia peluk saya bilang itu ya. Ini terus adik papa saya juga rangkul saya. "Waduh udah lama," katanya. Ya dari situlah cerita-cerita ya. Ya saya bersyukurlah ya ketemu dengan bapak saya. Waktu itu lama ya, di situ berapa
hari saya di sana Tinggal di situ tinggal di sebentar. situ, mungkin lewat karena saya cari untuk ketenangan ya, untuk ketenangan saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya selama di situ ada satu hari yang itu saya dibikin kaget Bapak Ibu. Kenapa? Hari itu dibilang hari Minggu, banyak orang-orang di rumah bapak saya itu, ya. Saya emang saya nggak bisa kerja apa-apa, paling bisa itu saya cari kayu bakar, Bapak Ibu. Ketika ketemu dari situ, saya tanya banyak ini orang-orang dari rumah bapak saya. Berkumpul. Berkumpul di situ. Sudah itu saya tahunya hanya ya udahlah biarkan. Tapi sudah singkat cerita mereka pada pulang, saya tanya, Pak, ini siapa? Gitu. Terus ada acara apa gitu ya? Nah terus bapak saya ngomong begini, itu kan ngomong bapak saya itu kebaktian katanya. Kebaktian tuh apa? Ya paling ya dengar ceramah. Bapak ini Kristen? Ya, Langsung ditodong. kan? Bapak ini Kristen? Iya. Wah, di situ saya marah Bapak Ibu, kurang ajar saya bilang gitu. Bapak dari kecil nggak ngurus saya, nggak biayain saya. Sekarang saya ketemu, Bapak udah jadi murtad, udah jadi kafir. Wah, marah. Saya tanya, saya nggak senang lah di sini. Saya bilang itu, ya udah gitu, ya saya tanya terus Bapak. Saya hanya diem, Bapak Ibu. Karena di desa begitu pertanyaan saya udah kafir, ayat-ayat begini, saya bilang, kamu udah jadi istilahnya kayunya neraka begitu ya. Wah, sampai itu ya. Tapi bapak saya bilang, tapi Jang, ya ke saya tuh, tapi Jang Bapak, dia tenang sekali gitu ya bapak saya tuh. Dan Jang, Bapak tuh sudah punya keselamatan. Keselamatan gimana? Saya juga punya keselamatan. Saya dari Bandung ke sini udah selamat tuh ketemu Bapak. Maksudnya keselamatan itu setelah meninggal. Sudah meninggal, Bapak tuh udah yakin kan udah selamat. Selamat gimana? Oh, pertanyaan-pertanyaan. Karena Bapak saya nggak bisa jawab terus-menerus. Nih Jang, Bapak nggak bisa jawab apa yang ditanyakan Jang. Nih bawa aja, baca aja nih buku. Nah, buku apa? Nah, saya kan orangnya penasaran Bapak Ibu. Saya nggak nolak. Buku apa? Saya ambil gitu ya, tipis bukunya tuh. Ya, saya cuma lihat gitu. Coba, oh bacaan, udah. Saya tetap masih, saya balik lah, nggak enak. Saya balik lagi ke Bandung, itu ya. Balik ke Bandung dengan emosi, masih dengan marahnya sama ayah, sama bapak saya. Itu singkat cerita saya pulang, saya ketemu mama saya, udah gitu, saya ngomong-ngomong, tapi saya baca loh, buku itu saya bawa, Bapak Ibu, saya bawa, saya diam-diam, saya pikir ngapain? Ibu nggak lihat? Ibu saya nggak lihat, karena saya itu saya baca diam-diam, ini bahasa Sunda ini semua, tapi saya waktu itu bacanya disalahkan gitu, ketika ada nama Yesus, saya bilangnya sang saya anut ya, itu junjunan saya gitu ya, terus di sana. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya baca itu kan hati saya yang tadinya dengan ketemu dengan Bapak saya ada ketenangan, ketika saya di situ walaupun baca saya nggak enak Bapak Ibu, masih ada rasa takut lagi. Waktu itu saya kembali lagi Bapak Ibu ke Bapak, kembali lagi ke Bapak saya. Jadi saya kembali lagi. Dalam hati saya, karena di situ gunung ya, enak sejuk. Saya masih waktu itu dingin di gunung itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya waktu itu tetap dari Bandung itu masih bawa waktu itu minuman keras ya, karena dingin ya. Saya selalu bawa satu dus karena persiapan di gunung itu ya, masih tetap minum. Nah lama-lama udah gitu ya ketemu saya tetap baca itu Bapak Ibu. Ketika saya baca-baca di situ, saya menemukan ada bacaan di situ dari Matius pasal 11 atau 8 gitu. Saya bacakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saya menemukan ayat itu, dalam hati saya bertanya, benar nggak nih, gitu ya? Saya ini lagi memerlukan ketenangan. Saya berbeban berat, saya berat sekali, saya dikejar ketakutan begitu. Karena mungkin saya sadar bahwa pekerjaan saya itu segala cara dihalalkan begitu waktu itu. Makanya saya itu berat sekali, seperti stres orangnya. Nah, ketika mendapatkan ayat itu, benar nggak nih? Saya tetap baca itu terus di buku itu banyak itu, dan saya juga di situ masih ingat ya, masih melakukan ajaran saya dulu. Tetap dari situ saya minta petunjuk ketika saya sembahyang, tetap di situ. Nah, ayat itu yang mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu, saya ini benar nggak nih sebilang itu, saya lagi berbuat. Tapi dalam hati saya sesudah menemukan bacaan itu, ada sepertinya ada gitu, seperti dingin, tenang gitu hati dan pikiran itu seperti tenang. Tapi nah ketika saya baca lagi, ketika merenung ya, saya baca ini, menemukan begini dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika saya mendapatkan bacaan itu, wah, dalam hati saya, ini orang sombong, saya bilang gitu. Masa hanya dia aja jalan, saya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, begitu saya baca itu, nah dari ingat, dalam setiap saya sembahyang minta petunjuk, tunjukkanlah itu ya. Jadi hanya itulah, saya hanya baca itu, tunjukkanlah jalan yang benar, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ketika saya ya, dalam hati saya itu dan pikiran saya itu sepertinya kacau. Ini perkataan benar enggak? Ini bacaan enggak? Atau untuk menjamin saya begitu. Mulai lama kelamaan saya secara sadar, karena saya banyak buku dari situ, saya ini ternyata disadarkan, saya ini orang sangat berdosa Bapak Ibu. Sangat kacau. Dibilang sampahnya masyarakat. Saya sadar di situ Bapak Ibu. Ketika itu, karena saya banyak baca, marilah saya mau datang. Nah, begitu saya sadar mau ambil keputusan lah. Saya datang kepada Bapak saya, ya, masih 84. Nah, Pak, kapan ada yang kata Bapak itu yang waktu itu kebaktian gitu ya? Ya nanti hari Minggu. Kenapa gitu? Saya mau ikut. Nah, mau ikut yang benar gitu. Iya, mau ikut lah gitu. Nah, saya cerita Bapak Ibu terkasih, saya ngikut. Ternyata ketika saya mengikuti Bapak saya untuk ibadah itu namanya kebaktian, ternyata kalau di saya itu di tawajuhan, dimandikan gitu ya. Kalau namanya sekarang itu dibaptis katanya ya. Itu ada berapa orang yang mau ikut. Saya bilang, saya lihat orang-orang itu ya, ngapain cuman mandi. Di tahun 84 itu? Di tahun 84 itu. Ngapain cuman mandi, saya maulah, saya bilang gitu ya. Ikutlah saya. Bapak Ibu terkasih, karena dalam pikiran saya hanya mandi kok gitu ya. Udah mandi, ya udah. Tadinya berapa orang yang banyak, hanya saya kalau nggak salah berdua, hanya 2 orang yang jadi saat itu ya. Nah gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, sudahlah mandi itu ya, mandi ya tenang aja mandi. Ketika saya sesudah mandi itu, pegangan saya yang dari punya ilmu juga. Ilmu itu ya, pegangan saya itu yang dibilang keris itu hilang Bapak Ibu. Biasanya kan ditaruh di belakang Bapak Ibu, hilang. Pikir jatuh di mobil atau saya cari-cari Bapak Ibu. Wah, saya nggak tenang lagi Bapak Ibu. Wah, sepertinya nggak pede, waduh hilang. Nah, kita cari-cari di mobil itu nggak ada, terus terus Bapak saya bilang, cari apa? Enggak, ada yang hilang. Saya nggak ngomong gitu, enggak, cari-cari. Tapi Bapak Ibu, ketika saya lagi bingung, nggak pede, sangat takut karena kehilangan barang itu, ada seperti suara, jangan takut, aku adalah Allahmu. Saya bilang, ngapain jangan takut? Saya bilang. Terus perkataan itu ngomong, jangan takut, aku adalah Allahmu.
Apa benar saya bilang itu, apa benar. Nah dalam arti 3 kali kedengaran seperti itu, saya lagi cari-cari itu, saya lihat ke belakang siapa yang ngomong gitu ya, udahlah. Dalam hati saya, oke lah, saya bilang itu. Saya nggak takut, pikir saya karena hilang satu, saya masih banyak pegangannya, Bapak Ibu. Bukan saya jadi ngapa-apa karena dengar perkataan itu. Dalam hati saya, tenang aja, masih banyak. Ada ini, nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, selang seminggu kemudian, begitu itu hilang semua dengan dompet-dompetnya, semua hilang. Wah, di situ saya sampai lemas, Bapak Ibu. Aduh, cari, saya kan selalu main kalau di gunung tuh, ke gunung itu saya cari jatuhnya di mana begitu ya. Cari, nggak ketemu, Bapak Ibu. Waduh, saya sampai hampir putus asa, Bapak Ibu. Tapi ketika saya lagi diem, perkataan itu terdengar lagi. Jangan takut, aku adalah Allahmu. Waktu itu ngomong ini lagi, saya bilang itu ya. Sekarang ini lagi. Tetap saya masih mencari terus, nanya ke teman-teman, nemuin ini ya, barang ini nih. Enggak, katanya enggak tahu. Dompetnya, ada uangnya enggak? Enggak juga lah, enggak. Sebenarnya itu saya perlunya ini nih. Saya bilang gitu ya. Enggak ada. Nah, tapi perkataan-perkataan itu Bapak Ibu terus dalam telinga saya itu, jangan takut, aku ada. Terus. Ya, jangan takut, aku adalah Allahmu. Nah, semenjak itu saya lagi lemas itu, ya sudahlah, sebelah itu. Sudahlah, kalau ini benar, Allah yang benar, Allah yang ambil saya punya ini, oke lah, saya nggak takut. Nah, semenjak ngomong begitu, mulai hati dan pikiran saya ada kan, menurut tenang aja, gitu, tenang aja. Nah, udah, Bapak Ibu terkasih, yang mulai dari peminum, saya perokok juga, Bapak Ibu perokok, mulai dari situ. Karena saya sering baca buku itu, saya pelan-pelan hilang, ya. Minum juga udah berhenti, merokok mulai kurang, merokok juga sebenarnya itu karena saya sering baca di buku itu, ada tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah, gitu ya, baitullah, kamu jangan mengotori. Nah dari situ Bapak Ibu yang terkasih, saya dengan tekad, saya ingin berhenti. Ya sampai saat ini saya nggak merokok. Semenjak itu berhenti total, Bapak Ibu. Mungkin kata orang, wah nggak begitu, nggak bisa kalau sudah. Tapi ada tekad, saya ingin membersihkan itu total, Bapak Ibu. Saya sampai sekarang tidak merokok. Kenapa? Ya awal-awalnya ujiannya juga, waduh kikuk kalau kumpul sama teman-teman gitu, wah nggak merokok, wah dibilangnya, ya gitu-gitu. Tapi ya tenang-tenang aja karena saya sudah dikatakan punya Roh Kudus atau Roh Suci maksud itu ya. Nah, Pak Saiful, sorry, aku potong. Ketika Bapak sudah dimandikan tadi, dibaptis, lalu sering membaca buku. Buku itu adalah Alkitab ya. Perjanjian baru ya. Iya, Perjanjian baru. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Ibu ketika itu? Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika saya kan udah lama di situ, saya ketika pingin ketemulah mama saya. Nah, kalau saya kan orangnya masih ini, saya tuh selalu terus terang Bapak Ibu, ngomong sama mama saya, terus ngomong begini, Ma, saya sekarang sudah mempunyai juru selamat. Ya, juru selamat apa? Katanya. Saya ceritakan bahwa saya sekarang menjadi pengikut Yesus Kristus gitu ya. Kaget lah mama saya tuh. Ya kalau sekarang kan bisa, kalau mama saya kan nggak tahu Yesus Kristus, kalau Isa Al-Masih tahu kan gitu. Tapi wah dari situlah marah juga ke saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya cerita itu sampai ngomong, wah nggak enak, sampai saya nggak diakui anak loh. Udah putus karena kamu sudah murtad, sudah kafir. Ikut aja bapak kamu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya tetap mengasihi mama saya. Waktu itu saya ketemu, wah sampai di istilahnya kalau anak dikutuk sama orang tua, wah itu berlebihan Bapak Ibu. Tapi ketika mama saya mengutuk saya yang tidak enak, tapi ketika saya ngomong sama Tuhan yang
dapat baru itu yaitu Tuhan Yesus. Saya ngomong begini, Tuhan Yesus, kalau ini karena Engkau kutukan itu saya terima. Tapi kalau kesalahan saya pasti kutukan itu pasti kena ke saya. Tapi kalau ini karena Engkau bukan kesalahan saya terima. Bapak Ibu terkasih, saya selama itu saya diasingkan, terus disuruh ikut bapak saya. Nah Bapak Ibu terkasih, saya tetap mengasihi mama saya. Kenapa? Tidak ada bekas anak, tetap anak. Ya tetap saya panggil mama. Walaupun secara ini dia ngomong udah putus aja, ini udah di blacklist lah istilah, udah dicoret dari keluarga, keluarga begitu ya. Nah Bapak Ibu tetap secara manusia saya sedih Bapak Ibu, tetapi begitu karena Kristus saya itu tetap saya mengasihi mama saya, tetap mendoakan Bapak Ibu. Berapa tahun ya itu jadi marah gitu ya Pak, tapi saya tetap karena sudah ada kasih dalam hati saya, walaupun dicaci maki, di apa sampai itu, wah udah tetap saya mengasihi. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya baca di buku yang sekarang dibilang Alkitab itu tipis soalnya itu dengan bahasa Sunda, tetap saya melakukan, tetap mengasihi. Oh itu bahasa Sunda? Bahasa Sunda, oh, bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda yang tipis itu ya. Jadi perjanjian baru ya. Kalau bahasa Sunda perjanjian anyar gitu ya. Anyar ya. Jadi tetap mengasihi. Nah Bapak Ibu terkasih, ketika itu tetap saya mengasihi, saya putus lah, nggak ketemu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, begitu pengalaman saya terima Tuhan Yesus, pikir saya waktu itu, ketika saya menemukan Allah yang benar, Allah yang sejati, itu enak. Ternyata Bapak Ibu terkasih, harus pikul salib. Jauh dari harapan? Jauh dari harapan. Ketika saya ngambil keputusan itu sudah beberapa itu, saya ngikut ya, karena saya nggak bisa kerja apa-apa, kerja di sawah juga nggak bisa, saya hanya bisa cari kayu bakar Bapak Ibu. Nah sudah itu waduh saya punya orang tua ya, sebelah orang tua asli yaitu gimana ya berhadapkan seperti itu, saya bilang sampai yang tadinya saya mau apa aja jadi. Ternyata sesudah ngikut Kristus itu dengan keluarga bapak saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Pakaian, sepatu juga habis Bapak Ibu. Saya bilang, saya punya Allah yang benar, punya Allah yang sejati, kok seperti ini? Wah dari situ, tadinya saya hampir kembali lagi ke ini, tapi karena saya sering baca Alkitab atau buku itu, saya ada kekuatan, ya nggak apa-apalah saya terus belajar. Kebetulan terus terang ya, walaupun secara ini bapak saya, tapi maaf ya, walaupun sekarang udah nggak ada, bapak saya itu pelit. Bapak saya itu waktu itu bandar pisang, dikumpulin jual ke kota begitu. Tapi ya. Gini Pak, aku pengen tahu sih Pak, mungkin juga God Lovers pengen tahu, penonton kita pengen tahu. Waktu itu ibu dan bapaknya itu berpisah karena bapak pindah agama atau gimana? Oh belum, sebelum bapak saya pindah agama juga udah cerai. Saya sudah katanya masih dikandung, sudah cerai. Jadi kalau bapak saya tuh suka kawin cerai sih ya. Sudah kawin cerai ya. Jadi sudah cerai, saya ketemu bapak saya juga baru-baru mungkin waktu itu ya. Karena waktu dengan mama saya itu belum umur 5 tahun, bahwa bapak saya itu pernah datang saya, gitu ya datang ke rumah bapak saya gitu ya. Baik, tahan dulu Pak, kita akan lanjut sebentar lagi. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 4 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca. God Lovers semua. Terima kasih. Baik, kita lanjut Pak Saiful. Ya. Tadi cerita soal bagaimana Bapak bertobat. Ya. Nah kemudian mulai kapan Bapak mulai ikut melayani? Saya dengar Bapak juga pernah menjadi guru sekolah minggu. Ya. Gimana ceritanya itu?
Bapak Ibu terkasih, sebetulnya saya melayani pekerjaan Tuhan ketika saya percaya ya, ketika saya percaya dengan ada Bapak rohani, saya harus mengajar sekolah minggu. Bingung kan? Saya kan belum lama waktu itu. Tapi saya ingat kalau dengar waktu saya belajar dulu ya di Tasik, paling begitulah, paling aja apa yang dibaca terus tinggal ceritakan. Saya dari Bapak rohani saya, kamu harus ngajar sekolah minggu. Siap. Kalau saya siap aja gitu. Walaupun saya itu bingung waktu itu. Belum ada sekolah Alkitab? Belum saya. Belum waktu itu. Hanya belajar itu aja. Nah udah gitu. Cuman dengan Bapak rohani itu baca aja ini nanti ceritakan. Ya siap. Ya betul. Ya Bapak Ibu yang terkasih, begitu saya kaget, saya selalu siap, saya cerita aja. Baca misalkan sekarang udah tentang ada di Alkitab tentang Sakeus gitu ya. Orangnya pendek, cerita aja gitu ya. Itu. Jadi ya puji Tuhan lah, saya dari semenjak percaya beberapa bulan saya ngajar sekolah minggu ya, ngajar sekolah minggu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, belum itu lagi Bapak rohani ngomong, saya harus melayani orang tuanya. Saya bilang anak saya baru kemarin gimana, saya bilang gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, karena saya baca buku itu yaitu Alkitab itu, saya selalu siap aja. Oke lah, saya bilang itu orang tua saya dilayani kalau hari Minggu gitu kumpul, saya cerita ya apa yang ini yang saya heran juga karena saya minta sama Tuhan Yesus itu supaya apa sih yang makanya ada saya baca buku itu. Jangan takut, jangan bimbang. Apa yang kamu ceritakan, Roh Kudus yang akan memimpin. Nah dari situlah saya keyakinan pasti dan teguh. Saya ngajar sekolah minggu. Orang tuanya kalau baca misalkan satu firman Tuhan atau ya, saya ceritakan gitu ya. Yang penting saya sederhana lah. Yang penting firman Tuhan mendarat di orang tua. Kalau di pedesaan kan bahasanya juga tidak. Kalau di kota mungkin supaya dimengerti oleh buku, tapi nggak ngerti oleh pikiran di desa tuh sangat sederhana sekali, saya cerita aja begitu. Iya. Nah. Artinya Bapak tergolong nekat ini sebenarnya sih. Iya, karena selalu siap aja. Itu waktu siap. itu kan lagi semangatnya. Iya. Dan gitu ya. Tadi Bapak bilang ada Roh Kudus ya, yang akan membimbing, bahkan menginjili juga orang tua mereka. Betul. Tetapi ada yang lucu, cerita yang lucu dari antara murid Bapak di sekolah minggu itu akan menjadi calon istri Bapak. Nah ini ceritanya Bapak Ibu ceritanya gimana ini? Gini. Seru ini. Nah Bapak Ibu terkasih, karena saya di Bapak rohani kan suruh ngajar sekolah minggu. Nah nih ada orang tua, karena Bapak saya selalu cerita tentang keselamatan. Nah orang tua ini percaya gitu ya, percaya karena dia tuh ceritanya waktu itu hampir gila karena ditipu orang. Sakit. Ya sakit, ya hampir gila. Nah ketemulah dengan bapak saya cerita bahwa ini yang bisa menyembuhkan, ini yang bisa memberikan berkah gitu ya. Singkat cerita orang tua ini percaya, dibina lah. Ternyata nah waktu dibina bawa anaknya. Ya anak-anak kan banyak di situ, adik saya juga begitu ya. Nah saya ngajar sekolah minggu, diajarkan nyanyi gitu ya, seneng lah. Lama-lama udah itu beberapa tahun gini Bapak rohani saya ngomong begini, loh katanya si Bapak itu kan punya anak gitu ya. Kalau mau udahlah katanya. Loh saya bilang enak aja, siapa tahu kalau saya mau dianya nggak mau gimana gitu. Itu kan masih gitu bisa diatur katanya. Ini Bapak rohani saya, ya udahlah kita berdoa aja gitu ya. Kita berdoa aja. Nah udah itu tetap saya melayani udah gitu. Singkat cerita tahun ini ya, saya komunikasinya begini. Saya di Bandung ya karena kerja. Oh udah nggak sekolah minggu lagi udah? Part-timer tetap. Oh. Waktu itu part-timer saya ya kerja terus itu ya. Nanti akan cerita full timernya gimana ya. Jadi part-time saya kerja, calon istri saya di desa ya. Saya di ini pokok komunikasi ya. Wah udah singkat cerita tahun 90 Bapak rohani saya udahlah iyalah saya
siap dan saya juga mencintai, saya bilang gitu ya udah. Murid sekolah minggu itu ya ternyata sampai sekarang menjadi istri saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara Bapak pertama kali mengutarakan isi hati Bapak ke anak murid Bapak itu seperti apa? Saya awalnya begini, ya kita namanya juga guru dengan murid ya, ya cerita aja. Waktu itu nggak ada apa-apa, yang penting murid sama guru gitu ya, cerita. Nah ketika itu karena Bapak Roni saya ngomong, saya mau main lah gitu ya ke rumah si Bapak ada gitu kan, ceritanya seperti si Bapak ada. Saya main ke sana ya, responnya bagus, ya tetap didoakan terus ya, dia nerima ya udahlah sebelum itu jadi ya. Saya orangnya tuh seperti tidak bisa romantis, kalau menurut saya tuh selonong boy. Kalau saya ngomong istilahnya to the point. Saya mencintai Anda, saya cinta sama kamu gitu ya. Jadi apa tanggapan calon istri Anda? Kalau di desa kan malu-malu gitu ya. Tapi mau nerima nggak gitu ya, nerima. Iyalah katanya, iyalah juga ya, itu namanya di desa ya. Kalau saya kan biasa di kota, anggap kalau saya biasa begitu ya, kalau itu ya udah ya deal aja, salaman ya gitu ya. Tetap sama sih ini. Nah, menikah tahun 90. Kapan Bapak akhirnya memutuskan menikah di tahun 90? Iya, menikah di 90. Oke. Nah, ini ada foto dengan ibu ya. Oh iya. Itu fotonya di mana itu, Bu? Itu di kota Efesus itu. Oh, lagi pergi ke Turki itu. Oke. Nah, kemudian dari hasil pernikahan, Bapak Ibu mendapatkan anak. Ya. Siapa aja nih yang ada di foto ini? Oh ya. Itu anak ke-1 sampai ke-4 nih ya. Itu anak pertama namanya Daniel, yaitu yang di tengah itu dengan yang sudah menikah itu ya. Nah anak kedua Joni, kalau dari sini sebelah kiri. Nah sebelah kanan Jeremia, di bawahnya Joni, Mika ya ikut ke sini. Nah itu yang perempuan itu mantu. Itu orang Manado, dan itu yang anak perempuan yang satu itu cucu. Oke, jadi anak Bapak ada 4 ya? Ada 4. Cowok ya. semua? Cowok semua itu ya. Iya, dari hasil pernikahan dengan istri. Iya. Oke. Nah, sekarang cucu sudah berapa, Pak? 2, itu yang perempuan 1, terus yang dekat yang sudah ada ya. Ya, laki 1. Nah, ini dengan cucu atau dengan anak ini? Anak nih. Oh, ini dengan anak si Mika ini ya? Ya, Oke. Baik, selama berumah tangga, Pak, bagaimana dengan pelayanan Bapak Saiful? Apakah tetap atau turun atau meningkat setelah berumah tangga? Itu kalau pelayanan saya semangat ya, tapi secara ini ya dengan istri saya sampai itu masih part timer saya. Masih part timer. Masih bekerja juga? Masih bekerja, saya sales ya. Itu secara ini diberkati lah ya. Oh, sales apa, Pak? Makanan. Oh gitu. Makanan saya masukin ya waktu itu makanan. Ya, bersyukurlah. Nah, sebenarnya itu anak pertama mau apa aja jadi ya. Mau punya uang lah punya uang lah waktu itu ya. Sampai kalau di desa kan saya mesti beli kambing gitu ya. Ada lah gitu ya. Nah itu jalan-jalan anak lahir ya, itu udah ini. Nah baru anak kedua ya. Saya lancar-lancar aja part-timer kan, pelayanan itu ya, kemana ini jalan ya. Nah itu masih part-timer. Anak lahir kedua yaitu 94. Ya udah lahir, udah. Nah dari situlah saya ngomong ke saya pingin full. Waktu itu kan ada barang-barang naik, terus yang punya barang ngomong, aduh malu lah digaji sekian, terus ini sekarang lagi turun, gimana ya? Ya udahlah, saya bilang saya keluar. Nah itu mau ambil keputusan itu ambil full. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya ambil full, saya ngomong dengan istri saya mendukung. Istri saya mendukung, ya silakanlah katanya, ya silakan. Ya kalau begitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, begitu saya dukungan dengan istri saya semangat, ya, ternyata Bapak Ibu di situ anjlok saya. Hidup pura-peranda. Hidup secara ekonomi anjlok sekali. Kambing habis dijual. Terus saya ngomong dengan anak saya yang tadinya supaya nggak ngedrop juga. Aduh papa sering begini.
maaf ya, jadi ini harus begini ini. Ya, anak saya ngerti lah waktu itu sekolah jangan jadi nggak stres lah gitu ya. Biasanya mau ini jadi. Saya ngomong. Tadinya saya mau terjun lagi ke pasar, Bapak Ibu, saya praktek. Udah, ternyata nggak bisa. Lakukan ini gagal. Wah, sampai Bapak Ibu berapa tahun ya, saya dengan istri makan singkong. Kalau di desa kan ada daun-daunnya, poti makan. Mereka tuh nggak tahu, walaupun papa saya secara itu bandar. Terus karena Bapak Ibu terkasih, ya puji Tuhan lah, walaupun saya itu punya rumah sendiri, ya punya rumah sendiri. Jadi sudah punya rumah sendiri walaupun di desa. Nah Bapak Ibu terkasih, itu anjlok sekali. Waduh, makan. Ya istri saya kan barang-barang istilahnya dijual. Saya nggak tahu, yang penting cuman. Nah Bapak Ibu, kenapa? Saya sambil ada apa nih, saya bilang gitu. Saya introspeksi, kenapa saya punya keinginan, punya tekad untuk melayani untuk menceritakan kabar sukacita itu kok seperti ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya share dengan istri. Saya selalu perhatikan kalau misalkan saya pulang dari mana, itu istri saya tuh nunggu gitu ya. Nunggu. Mungkin saya bawa apa gitu ya. Nah saya ngomong dengan istri, kenapa ya seperti ini. Terus mertua juga ya ngomong, aduh gimana jadi begini katanya ya. Mau minyak goreng, minta ke ini, namanya juga ke mertua ya. Istri saya kan nggak malu dengan ibunya gitu. Tapi Bapak Ibu terkasih, sesudah itu saya ngomong dengan istri, gimana ini ada apa ya. Nah ceritalah istri saya bahwa jadi pelayan Tuhan itu pasti banyak duit. Nah ternyata motivasinya mendorong saya untuk menjadi pelayan full itu pikirannya banyak duit. Saya bilang enggak. Baru disitulah istri saya sadar, minta ampun sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, tujuan saya, katanya motivasi saya untuk mendukung suami saya untuk jadi pelayan itu motivasi saya salah. Ampuni Bapak. Ya kalau gitu saya sudah doa sama-sama ya sudah. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Mulai terus, ya adalah cukup. Waktu itu cukup. Nah itu adalah bisa makan apa gitu ya, sederhana lah namanya. Tetap masih campur, masih singkong, ada kadang-kadang ada nasi, ada ya gitu lah. Anak saya sekolah cukuplah untuk bayar, bisa aja begitu ya, ada aja. Nah Bapak Ibu terkasih, singkat cerita lahirlah anak ketiga. Anak ketiga itu krisis moneter. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya ini yang tadinya wah kalau punya Allah yang benar, punya Allah yang sejati itu pasti berkecukupan atau berlimpah-limpah berkatnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya alami itu proses Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu. Ketika saya lahir anak yang ketiga itu, Bapak Ibu terkasih, istri saya di rumah tuh nggak ada beras. Nggak ada beras sedikit pun. Ya. Terus nggak punya uang, 500 perak pun nggak punya. Bapak Ibu terkasih, dari situlah saya menjerit, gimana lagi? Saya bilang itu, gimana lagi? Lahirlah ketiga itu, saya tanya ke istri saya, punya ini. Terus mertua tanya, punya beras? Enggak. Istri saya sudah berdarah, itu ya, enggak. Aduh, saya bilang, Tuhan gimana ya itu ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, saya nerima. Saya bersyukur anak saya selamat juga. Saya bersyukur Engkau memberikan berkat yang luar biasa melalui anak saya. Tapi secara ekonomi Bapak Ibu, minyak nggak ada. Mau goreng nasi nggak pakai minyak, gitu ya. Bapak Ibu, saya di situ berdoa sendiri. Seolah-olah saya melabuhkan diri kepada kekuasaan Kristus. Saya diberi ketenangan. Ada sukacita yang luar biasa. Mungkin kalau bahagia banyak uang atau banyak bahagia. Tapi ini ada sukacita yang luar biasa. Saya tenang aja. Sampai istri saya hampir pingsan. Kenapa? Darah banyak keluar. Sampai ngomong. Saya menjerit sama Tuhan. Saya melabuhkan diri kepada kekuasaan Kristus. Yaitu jangan.
Ya udah saya berserah penuh. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Ada mertua saya kirim uang 7.000 ya, 7.000. Nah baru saya bisa beli makanan. Saya bisa beli makanan. Itu kalau itu popok apa nggak ada, popok juga nggak ada. Nah dari situ saya hanya berserah Bapak Ibu. Nah, ya singkat cerita, ya tenang aja tenang. Nah dari situlah semenjak lahir itu ya sudah Tuhan memberkati. Kenapa? Karena ada perubahan. Melalui istri saya sudah sadar karena motivasinya tadinya salah, udah itu ya dari situlah itu dialami beberapa tahun ya mengikut Kristus itu, pikul salib ya. Ya, artinya Bapak mulai dipulihkan ketika pandangan istri, share dengan istri, ya. Kenapa kok seperti ini, ya. lalu pelan-pelan istri kalian berdoa berdua ya Pak ya. Betul. Nah, kita coba datangkan istri dari Pak Saiful yang kebetulan sudah hadir di sini. Nah, di tengah-tengah kita ada Ibu. Selamat siang Ibu, Ibu Sumiati ya Bu ya. Oke, tadi bareng Bapak juga ya ke sini. Nah, tadi Bapak cerita ketika itu Ibu masih sekolah minggu. Iya. Bagaimana Ibu ketika dilamar ke pertama sekali? Perasaan Ibu seperti apa? Iya, sempet sih. Sempet keluarga juga nggak ini ya, saudara-saudara gitu bilangnya jangan, itu nggak punya kerjaan bilangnya gitu. Mau makan apa nanti kamu gitu. Udah gitu. Tapi saya karena saya baru percaya Tuhan, terus kakak saya juga nentang, wah kalau kamu jadi pengikut Kristus itu jadi Belanda hitam katanya. Belanda hitam? Apa itu Bu? Orang ya kafir itu, kafir. Nggak akan laku, kamu jadi perawan tua, bilang kakak saya begitu. Tapi saya tidak, saya punya Tuhan Yesus, pasti mendengar keluh kesah saya gitu ya. Saya punya Tuhan Yesus itu dahsyat bagi saya karena dia udah mati salib untuk saya, kata saya. Walaupun kakak saya menentang gitu, tapi saya nggak putus asa. Saya ini aja gitu ya, terima dia gitu walaupun dia nggak punya pekerjaan Ibu, gitu. Tadi Bapak cerita juga soal bagaimana ketika Bapak memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan full time. Lalu ada proses di mana ada orientasi yang berbeda. Gimana ketika Ibu Bu? Ketika itu kan kami susah ya. Terus susah banget, buat makan juga susah. Tadinya kami tidak susah, tapi setelah suami ngambil keputusan itu anjlok banget, semua barang-barang habis. Terus suami saya ada keputusan, udah aja mau ngambil keputusan mau jadi ya penginjil katanya dia. Ya sok aja. Emang saya tanya dulu ke Tuhan, kalau emang ini rencana Tuhan, kami siap, kami setuju. Tapi ini kalau memang bukan kehendak Tuhan, saya tolak itu ya. Pikir saya jadi hamba Tuhan itu, jadi penginjil itu banyak uang ya, nggak susah makan, nggak susah apa-apa. Tapi ternyata itu nol banget. Nah di situ saya baru sadar, Tuhan tahun 2004 kami ngambil keputusan, kami minta ampun, kami sujud di bawah kaki Yesus. Tuhan ampuni kami, ampuni hati kami, bahwa Yesus itu bukan ditaruh di hati tapi ditaruh di sini. Iya apa-apa uang, nunggunya dikasih orang. Kalau suami pergi nunggunya bawa berkat, bawa roti apa kayak makanan. Karena kami nggak ada makanan di rumah gitu. Tapi di situ saya sejak 2004 ngambil keputusan, saya minta ampun, ampuni kami, pulihkan keluarga kami. Nah sejak itu mulai ada tawaran untuk ngajak suami penginjilan kemana. Ada yang nyuruh khotbah di situ. Penginjilan di tempat A kamu ditinggal di situ. Tahan dari situ. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Bu. Nah dulu kami dengar Bapak Saiful juga punya pengertian ya, bahwa Tuhan itu adalah hanya bisa berbahasa satu ya Pak Saiful ya, yaitu bahasa tertentu saja ya. Nah Pak Saiful setelah mengenal Yesus dan sekarang Bapak sudah berubah. Bapak ternyata mengerti bahwa Tuhan kita mengerti segala bahasa, termasuk bahasa Sunda. Ya Pak. Betul. Nah, apa pandangan Pak Saiful soal itu? Begini ya, jadi ketika saya ambil keputusan itu, saya bilang ini kan saya ini orang Sunda, ya.
Jadi saya ngomong bahasa Sunda, doa juga bahasa Sunda, sebenarnya gitu ya, bahasa Sunda. Allah ngerti nggak gitu ya? Tapi ya dari situlah saya diberi semangat, karena Allah saya yang disembah sekarang itu pinter, semua ngerti semua bahasa. Saya orang Sunda, begitu saya ini Alkitabnya juga saya dimengerti, dengan bahasanya kan nggak ininya, makanya sampai saat ini sama tambah kuat. Kenapa? Saya mau ngomong, saya selalu lihat gimana kalau orang Betawi sama itu, kalau doanya, lu kan tahu gua nih lapar nih, tolong. Nah, Tuhan tuh tahu begitu ya, walaupun bahasanya seperti itu, Tuhan tuh tahu. Makanya saya berpikir, punya Allah yang luar biasa, ya ini ngerti segala bahasa. Kalau ngerti dengan bahasa Sunda, misalkan, hayu orang kadi itu kan ngerti. Nah dari situlah ambil ini sampaikan dengan doanya dengan bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia. Kalau doa Bapak kami dalam bahasa Sunda seperti apa sih? Bapak kami dengan bahasa Sunda begitu ya, begini. Nun ama nu di sawarga, mugi jenengan ama nu suci dimulyakeun. Kerajaan ama mugi rawuh, pangersa ama mugi laksana di dunia sapertos di sawarga. Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun, sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi oge parantos ngahapunten kanu gaduh kalelepatan ka abdi. Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot sawangsulna, mugi disalametkeun ti panggoda iblis. Wirehinya ama nu jumeneng raja kawasa sareng mulya salalanggengna. Amin. Nah itu bahasa itu Sunda. doa Bapak kami itu dalam Bapak bahasa kami. Sunda. Jadi Ya, dekat, makanya lebih enak gitu. Seperti kalau saya contoh ke anak dengan Bapak mau apa aja kan dikasih. Dan gitu. Tuhan kita yang hebat itu pasti tahu artinya. Tahu, iya tahu dengan bahasa. Nah ini orang Sunda saya nih. Jadi bahasa Sunda pasti ngerti. Ada bahasa Jawa, ada bahasa ini, Ya. saya mengerti gitu ya. Dan hari ini Bapak bawa kecapi. Bawa kecapi nih, bawa kecapi ya. Kemudian kayaknya Ibu juga mau bernyanyi dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Kita tahu bahwa ini sebuah pujian bagi Tuhan. Ya. Dan meskipun dalam bahasa Sunda, Ya. Tuhan kita pun mengerti. Amin. Ya. Mungkin saya nggak mengerti. Ya. Ya. Tapi Tuhan kita mengerti. Jadi Tuhan Apa tuh ini lagunya untuk ini, kira-kira? segala bangsa, untuk bahasa gitu ya. Ini Tuhan yang luar biasa. Makanya akan pujian Nya Andika anu layak nampi. Hanya dialah yang layak menerima pujian. Oke. Nya Andika. Nya Andika anu layak nampina, sareng muka segala-segala Re Andika atos ditelasan, nyawa Andika tos nebus umat Allah sakuna. Nya Andika anu layak nampina, sareng muka segala-segala Re Andika atos ditelasan, nyawa Andika tos nebus umat Allah sakuna. saban Di saban basa, saban bangsa, saban saler bangsa, di saban di saban basa, saban bangsa, saban saler bangsa. Luar biasa. Ini sebuah pujian bagi Tuhan. Ya, Tuhan kita yang luar biasa, mengerti segala bahasa, termasuk bahasa Sunda tentunya yang tadi dilantunkan oleh Ibu dan Pak Saiful. Ya, pembicaraan kita untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan terima kasih buat Pak Saiful dan Ibu Sumiati yang sudah hadir hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Kita lanjutkan
perbincangan luar biasa ini. Ya, amin. Dan sampai ketemu minggu depan ya Bapak Ibu. Ya, Oke. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Kita bertemu lagi minggu depan dengan narasumber Pak Saiful dan saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas. Pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.